karena kita juga menganalisis ketika marketnya naik kita bisa mengatasi, ketika market turun kita bisa mengatasi. Artinya tidak peduli mau naik mau turun, nanti kita bisa ambil peluang di sana. Nanti bagaimana caranya kita nanti melihat marketnya dan membaca dari candlenya. Ya itu nanti di materi teknikal nanti tidak diajari semua. Baik, selamat pagi Bu Sri Syanturi. Kita ucapkan Pagi, selamat Pak. datang. Sehat Bu? Sehat, Pak. Sudah tidak ada halangan untuk kita lanjutkan Bu ya. Kita mulai nanti, tidak ada halangan di sana. Sudah tidak ada kerjaan di sekolah mungkin? Oh ya, saya nanti ngajarnya jam 12 ke atas loh, Pak. Oh iya, tidak apa-apa, nanti sebelum jam 12 nanti persiapan boleh. Yang penting Nggak apa-apa, Pak. rutin. Saya sebenarnya ngajarnya jam 2, Pak. Oh gitu ya. Oke oke. Baik, Iya, Pak. kemarin sudah kita sampaikan untuk pembuatan akun, apa sudah ada Nah, hasil atau itulah, Pak. masih ada Saya kendala? tuh belum bikin, Pak. Gimana ya, Pak ya? Oh enggak apa-apa, nanti setelah nyantai nanti dibuat aja dulu. Oh iya, Pak. Artinya Itu langsung harus diisi, Pak, uangnya 1,5 juta atau gimana? bukan, itu nanti pakai akun demo saja Bu. Pakai uang Oh, asli itu nanti kalau sudah pinter aja. Ya sementara buat latihan aja dulu. Latihan itu untuk mengasah keahlian Bu. Jadi misalnya nanti kita ada materi, kemudian nanti bisa langsung dipraktekkan di akun demo. Kemudian ada oh teknik, iya. nanti caranya bagaimana dipraktekkan di sana. Ya paling tidak Iya, Pak. untuk mengasah dan membuktikan teknik yang kita sampaikan. Nanti setelah bisa, setelah pinter, nanti harus diuji lagi. Minimal ada komunikasi. Jadi misalkan Pak minta tolong ini hasil saya seperti ini bagaimana, sehingga nanti ada kontrol gitu, tidak selalu seenaknya sendiri, biar nanti bisa profit dengan konsisten, maksud saya begitu. Wih, mantap, Pak. Ya, oke. Sementara kita akan mulai dengan materi pertama dulu. Nanti silakan Iya, Pak. selanjutnya diikuti dengan membuka akun demo itu seperti Iya, ini. Pak. Jadi akun demo itu nanti juga marketnya begini Bu. Ya, jadi kalau saya buka dulu, saya akan buka dulu untuk Ini saya nggak bisa lihat apa-apa ya, Pak? oke, sebentar dulu ya. Ya, Oh nanti iya. kalau sudah dibuka, nanti munculnya seperti ini Bu. Ya, ada candlestick seperti ini. Pernah lihat seperti ini ya Bu ya? Pernah, benar, Pak. Oke, jadi setelah nanti daftar, kalau ini tidak kita daftar nanti tidak dapat akun demo. Artinya tidak dapat akun demo itu untuk mencoba untuk entry, mencoba untuk buy, sell, menjual dan membeli, tidak bisa. Kemudian Oh, pastikan nanti kalau mau mencoba di akun demo, di sana kemarin sudah kasih petunjuknya bagaimana tutorialnya membuka akun demo di link, kemudian masukkan di ini MetaTrader. Yang ada candlestick ini namanya MetaTrader. Di sini tempat kita untuk nanti jual dan belinya. oh iya, Pak. Kemudian untuk nanti mencairkan atau withdrawal, nanti pakai link yang kemarin saya buatkan itu, yang saya kirim itu. Semua transaksi keuangan yang berhubungan dengan tarik tunai, berhubungan deposit melalui link yang kemarin, personal area di link kemarin. Jadi di sini tidak bisa untuk tarik tunai. Ya, di Oh, area ini MetaTrader ini tidak bisa untuk tarik tunai. Yang di sini hanya untuk bekerja. Jadi misalkan kita jual, harganya naik, kita untung, nanti masuk di akun kita. Baru nanti kalau mau ditarik tunai lewatnya link yang kemarin. Nanti ada caranya, gampang itu. Yang penting tahu membaca marketnya saja. Yang paling oh iya, pokok, Pak. paling penting membaca marketnya di sini. Iya, Pak. Nah, ini akan saya tunjukkan bagaimana kita mempelajarinya secara pelan-pelan, secara berkesinambungan. Step by stepnya bagaimana, nanti kita ajari satu persatu. Sebelumnya saya akan berikan satu gambaran dulu, biar nanti terbentuk mindset kita sebelum kita masuk di trading, khususnya real account, khususnya di trading yang menggunakan uang asli. Maka harus terbentuk dulu mindset kita Bu. Mindset itu
bagaimana cara berpikir, pola berpikir kita supaya tidak salah di day trading ini. Jadi kalau kita mau trading, maka harus diluruskan dulu mindset trading kita. Mindset trading seperti apa yang betul-betul sehat. Tentu mindset trading yang di dalam intinya adalah kita berbisnis atau berdagang yang realistis dan rasional, tidak terlalu menggebu-gebu dan tidak terlalu berpikir cepat kaya, cepat dapat profit besar, cepat dan cepat yang lain. Intinya tidak bisa instan, sehingga harus diluruskan dulu. Teman-teman banyak yang beranggapan trading itu memang bisa menghasilkan yang besar, bisa cepat kaya. Memang bisa, tapi kalau metode yang digunakan, mindset yang kita gunakan, cara berpikirnya tidak sehat, maka seketika bisa menjadi orang gila nanti. Kalau bangkrut habis bisa menjadi gila. Maka Iya. harus diluruskan dulu mindsetnya. Mindsetnya apa? Mindset bahwa di dalam trading itu adalah satu bisnis, ada satu dagang, di mana dagang itu harus realistis. Realistis yang bagaimana? Sesuaikan dulu modal, kemudian keahlian. Ya, kalau modalnya kecil ya jangan terlalu menuntut yang terlalu besar, artinya realistis. Mau usaha apapun, dagang apapun, semuanya harus realistis. Kalau misalkan modal 1 juta, ini akan sangat berbeda dengan modal yang 100 juta. Dari mana bedanya? Dari belanjanya, ya, dari kulakannya, ini jelas berbeda. Uang 1 juta mungkin profit atau keuntungannya 100.000 misalkan. Yang 100 juta ini bisa 1 juta. Maka kita harus berpikir realistis, jangan egois, jangan pengen enak sendiri. Yang mereka yang modal 100 juta dapat banyak itu wajar dan itu masuk akal karena memang modalnya besar. Dia harus mengeluarkan uang banyak. Kemudian yang modalnya mungkin lebih kecil ya harus realistis, disesuaikan dengan modalnya. Ya, ini harus realistis berpikirnya. Jangan modal 1 juta misalnya ini ya, saya contohkan. Satu hari pengennya 500.000. Ini sangat tidak realistis dan bisa bangkrut dalam seketika nanti. Waduh. Ya, maka harus betul-betul harus diluruskan dulu. Cara berpikir kita harus diluruskan dulu. Bagaimana cara kita untuk berpikir realistis? Ya, modal misalnya 1 juta atau kita contohkan 1 juta rupiah. Maka profit yang realistis harus disesuaikan. Ada beberapa tahapan, ini ada pemula, ada menengah, jadi ini kemampuan di dalam kita penguasaan adalah kelas mahir. Ketika kita masih pemula, belum terlalu banyak pengalaman, maka gunakan profit 1-2% saja dari modal. Jadi kalau 1 juta berarti berapa ini? 10.000. Ini yang realistis ya. Ya benar ya. Kalau 1 juta berarti 1%-nya adalah 10.000. Iya, Pak. 10-20.000. Nah, kalau ini kita bisa konsisten di dalam 1 bulan, maka 20 hari kerja. Katakanlah 20.000, 20 kali 20. Jadi sudah 400.000. 400.000. Kan sudah lebih dari bagus ini. Cuma modal Iya. 1 juta. Apakah 1%, 2% ini realistis? Sangat-sangat realistis dan mudah kita mendapatkan angka-angka ini. Ya, tentu dengan catatan harus menguasai teknik, harus banyak pengalaman, mencoba dengan demo itu harus minimal harus bisa profit konsisten di sana nanti. Di demo itu harus profit konsisten. Bukan hari ini profit besok bangkrut, hari ini profit besok bangkrut lagi, besok profit besok lagi bangkrut lagi. Ya, saya tidak berharap jatuh bangun seperti itu. Tetapi kalau nanti masakan di demo seperti itu tidak masalah. Yang penting untuk latihan. Kemudian kalau kita salah tidak bisa nanti dikomunikasikan, ditanyakan apa yang salah di sana sehingga nanti ada koreksi. Ketika nanti kedepannya muncul lagi kita tidak ulang lagi dan tidak selalu mengulang yang salah seperti itu. Sehingga profit ini nanti bisa kita dapatkan dengan konsisten.
Tidak terlalu muluk-muluk, yang pemula ini dulu. Kalau misalkan di angka 1-2% kita bisa konsisten dalam jangka waktu yang cukup lama, dan itu bukan karena faktor kebetulan, karena kita juga menganalisis ketika marketnya naik kita bisa mengatasi, ketika market turun kita bisa mengatasi. Artinya tidak peduli mau naik mau turun, nanti kita bisa ambil peluang di sana. Nanti bagaimana caranya kita nanti melihat marketnya dan membaca dari candlenya. Ya itu nanti di materi teknikal nanti tidak diajari semua. Yang penting tahu sendiri, ya tahu dulu batasan profit untuk pemula. Kalau sudah pinter nanti naik ke tingkat menengah. Ya menengah ini bisa 2-5%. Ya nanti kita Pak kuasai. boleh nanya Pak? Iya, Pak, kita direkam nggak ya Pak ya? ya direkam. Nanti tinggal kalau misalkan Jadi saya nggak usah nyatet ya Pak ya? enggak usah, kalau mau nyatet ya monggo, kalau enggak mau nyatet nanti ada rekodnya. Nanti silakan kalau Oh ya, sudah kita selesai kita nanti akan masukkan di YouTube, tinggal lihat aja. Soalnya kalau enggak di YouTube enggak bisa, Bu. Kirim gambar video itu kalau sudah durasi di atas 30 menit tidak bisa, sudah. Kemanapun tidak oh, bisa. Mau di WA pun enggak bisa, mau di email pun enggak kuat sudah. Tidak bisa, oh baik. karena jangka panjang. Maka nanti kita kasih linknya, di mana nanti kita membacanya harus tahu, linknya harus tahu nanti. Nanti saya kasih. Tinggal Iya ngeklik Pak, aja, nanti tinggal mengurutkan di sana ada. iya Pak. Ya minimal kalau misalkan nanti lupa diulang-ulang, diputar Iya, ulang sehingga catatan itu kembali bisa diingat lagi. Ini iya Pak. ketika sudah tadi pemula kita sudah menguasai, bisa kita naikkan menjadi menengah. Jadi keahliannya sudah menguasai, sudah mulai menaik di angka 1-2% kita bisa dapatkan dalam jangka waktu yang panjang, maka kita bisa naikkan grade-nya menjadi menengah. Sehingga profitnya bisa di antara ini. Contoh misalkan kita profit tengah-tengah ambil 4% dari modal 1 juta, ini sudah 40.000. Kalau kita bisa konsisten dalam 20 hari kerja atau 1 bulan, maka kita dapat 800.000. Ya hampir 1 kali dari modal kita, hampir kita balik modal. Sangat luar biasa ketika betul-betul kita memahami. Karena itu saya harus sampaikan bagaimana potensinya, bagaimana resikonya. Ya, kalau kita tidak tahu resikonya, tidak bisa mengatasi risiko, maka uang 1 juta ini pun bisa habis di dalam hitungan detik. Maka perlu yang namanya ilmu dan keahlian di sana. Nanti kita ajari semuanya, bahkan kita pandu sampai benar-benar bisa mandiri ya. Nanti di grup juga kita aktif untuk memberikan bimbingan, termasuk bantuan analisa bagaimana kalau ada kesulitan di sana. Iya Pak. Yang berikutnya untuk kelas mahir ini bisa lebih dari 5% kalau misalkan sudah pinter, sudah mahir. Apakah ini mungkin terjadi? Sangat-sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Bahkan ada teman-teman yang sudah 10% per harinya. Dan ini bisa konsisten juga. 10% kalau 1 juta 100.000. Yang penting latihannya betul-betul maksimum di sana. Ya, dengan segala cara nanti berlatih untuk mempraktekkan teknik yang kita sampaikan. Baik, ini adalah untuk target-target yang realistis dari profit, kemudian modal kita sesuaikan. Silakan nanti dicoba dengan profit yang awal dulu, kemudian kalau sudah menguasai dinaikkan dan seterusnya. Tujuannya untuk apa kita nanti membatasi profit seperti ini? Yang pertama untuk menjaga psikologi. Ya, kalau kita tidak membatasi profit kita, maka nanti akan semakin haus. Kalau kita profit akan semakin liar kita untuk entry terus, untuk masuk dan masuk terus, dan itu berpeluang untuk kita nanti jatuh dan bisa habis. Maka perlu yang namanya target profit nanti ini seperti ini. Yang pertama selalu tetapkan dulu profit saya mau tetapkan berapa. Misalnya saya 1 hari butuh 100.000, ya maka 1% dari 1% yang kita dapatkan atau persentase 1% untuk mendapatkan 100.000, maka modalnya harus
dinaikkan, modalnya harus dinaikkan. Ya, paling tidak kalau misalkan kita pengen 100.000 ya 10 juta ya untuk bisa mendapatkan profit 100.000. Atau misalkan nanti tidak punya modal banyak atau tidak mau modal banyak, ya resikonya dinaikkan, bisa saja nanti. Intinya yang penting belajar dulu latihannya bagaimana kita nanti mencapai dari latihan itu. Kalau misalkan sudah pinter, bahkan modal kecil pun bisa. Baik, kita lanjut di berikutnya. Tadi sudah masuk di bagaimana kita menentukan target profit. Ya, ada 1-2%, ada 2-5%, ada lebih dari 5%. Ada kelasnya, kelas pemula, ada kelas menengah. Ya, ini berkaitan dengan kemampuan ya atau keahlian. Ini kelas mahir kalau sudah pintar. Terlepas dari profit, yang paling penting dan paling pokok kita harus pertimbangkan adalah resiko. Ya, jangan hanya berpikir dengan profit, tetapi perhatikan resikonya. Bagaimana cara membatasi resiko? Ya, batasi resiko 2-5% rata-rata. Kemudian maksimum adalah 20%. Dari mana? Dari modal. Sehingga misalkan modal 1.000 atau 1 juta lah misalnya. Modal 1 juta, maka ketika sudah mencapai angka 5% atau 50.000, ya ini harus di cut loss kalau misalkan marketnya berbalik. Ketika kita beli kemudian kita rugi, ya ketika beli harganya anjlok, kita rugi sudah 50.000, maka harus di cut loss. Tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, tidak boleh dibiarkan lama bahkan nanti habis gara-gara kita tidak melakukan pembatasan risiko. Yang paling penting adalah bagaimana kita menguasai dan membatasi risiko. Ya, tidak ada yang pasti di dalam market, di dalam trading tidak ada yang pasti. Satu yang pasti adalah rugi. Kalau rugi pasti. Maka yang paling penting adalah bagaimana memanage, bagaimana kita mampu mengendalikan dan membatasi kerugian ini, dibatasi kerugiannya. Sementara probabilitas atau kemungkinan besar untuk profit kita tingkatkan nanti. Dengan cara apa? Dengan cara membaca teknikal, dengan cara membaca candlestick-nya nanti. Yang penting adalah bagaimana kita membatasi. Artinya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saya akan contohkan bagaimana melihatnya nanti di candlestick di MetaTrader, biar nanti kita juga bisa ada gambaran di sana. Nah, saya tunjukkan dulu. Ini adalah bagian dari contoh ya, bagian dari contoh transaksi yang ada di MetaTrader dengan menggunakan Android. Ya, karena saya juga tiap hari pakai Android, kemana-mana pakai Android. Tidak mungkin saya bawa laptop, bawa komputer kemana-mana, tidak mungkin. Maka yang paling pokok dan paling penting harus menguasai di Android. Ini balance-nya adalah 3.000 atau ini modalnya. Jadi balance ini saya kaitkan dengan modalnya. Ini modal. Kemudian transaksinya adalah beli, lotnya 0, sekian. Ada jual 0, sekian. Ada jual lagi, ada jual lagi. Ada beberapa transaksi, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 transaksi di sana. Masing-masing masih rugi, minus 8,36, minus lagi, minus lagi, minus lagi. Artinya ini semuanya masih belum ada yang profit, masih floating bahasanya. Floating ini masih belum kita close. Ya, floating ada minus, ada plus nanti. Ada kalanya nanti kita profit masih belum kita close, namanya floating. Kemudian bagaimana kita mengendalikan atau membatasi resiko? Nah, kita lihat di sebelah pojok kiri atas ini ada kumulatifnya, ada keseluruhan dari yang kita transaksikan. Misalkan ada yang profit di sini, 8 ini profit, berarti minus ini ditambah dikurangi dengan profitnya. Karena ini tidak ada yang profit, artinya semuanya minus, maka total minusnya adalah 51,68 US dollar. Kemudian bagaimana kita menghitung apakah
ini sudah harus kita close atau belum. Ya, sekali lagi tadi di pembatasan risiko yang kita sampaikan tadi adalah 2 sampai 5%. Ini adalah batas kondisi yang wajar dan aman. Kemudian maksimum pembatasan, maksimum kerugian yang harus kita perhatikan adalah 20%. Ini maksimum. Ya, rata-rata ambil 2 sampai 5% dari modal. Nah, sekarang kita coba hitung. Di sana minusnya 51,868 ya. Kita coba hitung ya, 51,68 ini minusnya, kemudian kita bagi dengan modal kita 30 atau 3.090,99 ya. Ini kita kalikan 100%. Nah, maka floating yang kita alami atau kerugian yang kita alami masih 1,67%. Artinya ini masih wajar, masih dalam batas aman, sehingga floating begini ya kita tunggu, enggak masalah. Kita tunggu sampai nanti bisa profit. Yang penting pembatasan maksimum adalah 20%, maksimumnya 20%. Jadi kalau 20% ini dari 3.000 ini kalau kita hitung ya, contohnya ya 3.090,99 kali 20% ya 618, ini maksimumnya. Jadi kalau di sini sudah di angka 618, maka harus di cut loss atau dikeluarkan, di close minus, dikorbankan, bahasanya diresikukan ya. Namun demikian nanti tidak sampai mencapai angka 20% harus selesai, harus di close duluan ya, apakah di angka 5% atau di angka 4%, nanti kita sendiri-sendiri yang mengambil kebijakan, tergantung bagaimana kita menganalisis pasarnya lagi ya. Ini adalah cara kita nanti untuk melihat kerugian kita, kemudian totalnya bagaimana, masih dalam batas aman, wajar atau tidak, nanti kita hitung seperti ini contohnya. Baik, kita lanjut. Pak, kalau lagi tengah-tengah gini boleh bertanya nggak? Boleh, monggo silahkan tanya aja. Oh, belum sih Pak, nanti. Ya, nanti kalau enggak paham, tanya aja langsung, dipotong enggak apa-apa. Oh, saya kira karena masuk di YouTube nggak boleh ngomong. Kalau ada kesulitan langsung tanyakan aja, enggak apa-apa. Baik, baik. Baik, kita akan masuk di selanjutnya, biar nanti setidaknya ada gambaran dulu ya terkait dengan mindset yang harus kita luruskan. Cara berpikir tentang trading itu harus kita luruskan dulu. Tadi yang pertama kita sudah bahas mindset trading. Yang paling pokok di mindset trading, yang pertama adalah fokus di proses saja dulu ya, bukan di orientasi profit ya, bukan di profit saja. Kalau kita orientasi langsung di profit, maka nanti psikologi kita atau emosi kita akan selalu mengejar, akan selalu memerintahkan kita untuk masuk pasar meskipun belum ada peluang di sana, sehingga yang terjadi kita terseret di dalam kerugian yang panjang. Maka fokuslah pada proses. Proses ini apa? Ya, proses ini sesuai dengan yang kita pelajari. Nanti ada cara-cara untuk kita membaca market. Ketika market sesuai dengan kriteria kita ya, kriteria seperti apa nanti kita ajari di teknikal. Ketika market sesuai dengan kriteria kita, maka kita baru entry atau baru order. Ketika tidak memenuhi kriteria kita, maka kita tidak boleh order. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan dan setidaknya kemungkinan besar kita bisa profit. Kalau kita seenaknya, artinya tanpa perhitungan, maka yang terjadi adalah untung-untungan atau spekulasi karena tanpa dasar yang jelas. Tapi ketika kita menggunakan dasar yang jelas, setidaknya akan memaksimalkan profit
dan mengurangi rugi. Ini yang kita harus lakukan, fokus pada proses saja. Ketika memenuhi syarat, marketnya memenuhi syarat, kita entry, kita tunggu sampai profit. Kalau marketnya berbalik bagaimana? Tadi sudah kita singgung di depan, batasi maksimum 20% dari modal. Usahakan di angka 2-5%, ini harus sudah clear. Kalau sudah ini di angka 5% tidak clear, kita bisa close duluan. Sehingga tidak mungkin bangkrut. Sangat kecil kemungkinan kita akan bangkrut ketika sudah benar-benar memahami bagaimana teknik membatasi kerugian tadi. Membatasi kerugian. Yang penting fokus pada proses, kriterianya bagaimana, memenuhi syarat kita untuk entry, kita masuk, selanjutnya kita lihat perkembangan candlenya, perkembangan pasarnya seperti apa. Ketika belum profit ya kita tunggu. Ya, asal masih dalam batas wajar, masih di angka atau di kerangka di bawah 20%. Ini adalah fokus di proses. Yang kedua,